Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas tinggal di rumah terpencil yang berdekatan dengan rumah Abu Jahil. Setiap kali Abu Nawas mendapatkan uang dari menjual kayu, ia mengumpulkannya lalu disembunyikan di dalam tanah, tepat di samping rumahnya. Kapan saja ia butuh uang, Abu Nawas menggali tanah tersebut dan mengambil seperlunya, kemudian menguburkan lagi sisanya. Suatu malam, saat Abu Nawas akan menyembunyikan uang di dalam tanah, diam-diam Abu Jahil mengintip dari balik jendela. Ia penasaran dengan apa yang dilakukan Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam rumah, Abu Jahil mendatangi tanah tempat Abu Nawas menyimpan uangnya. Setelah digali, Abu Jahil terkejut melihat banyak sekali uang di dalamnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil semua uang tersebut. Esok paginya, saat Abu Nawas akan belanja ke pasar, ia menggali tanah untuk mengambil beberapa keping uang. Namun ternyata seluruh uangnya telah hilang. Aku harus menemukan siapa pelakunya, pikir Abu Nawas. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas kembali menyimpan uang 5 dirham di dalam tanah seperti biasanya. Setelah malam menjelang, Abu Nawas mengintip dari balik jendela. Tidak lama berselang, Abu Jahil mendatangi tempat di mana Abu Nawas menyimpan uang. Ia menggali tanah tersebut dan mengambil uang 5 dirham di dalamnya. Dari sinilah Abu Nawas baru mengetahui ternyata Abu Jahil pelakunya. Tapi karena tak ingin membuat keributan dan tak ingin mempermalukan Abu Jahil, Abu Nawas punya rencana lain agar uang yang dicurinya bisa kembali. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi Abu Jahil dan mengajaknya ngobrol. Abu Nawas bersikap seolah-olah sedang tidak kehilangan uang, sehingga membuat Abu Jahil percaya diri dan tidak merasa khawatir. Di tengah-tengah obrolannya, Abu Nawas berkata, "Wahai Abu Jahil, maukah kau menolongku?" pinta Abu Nawas. "Katakan saja, apa yang bisa aku lakukan?" tanya Abu Jahil. "Tolong bantu aku menghitung uang simpananku," kata Abu Nawas. "Baik, dengan senang hati, sebutkan jumlah uang simpananmu," balas Abu Jahil. Abu Nawas lalu memberitahu jumlah uang yang ia simpan di dalam peti ada 700 dinar, dan yang ia simpan di lemari ada 300 dinar. Tak lupa Abu Nawas juga menyebutkan uang yang ia pendam di dalam tanah di samping rumahnya sejumlah 1000 dinar. Setelah itu Abu Jahil mulai menghitungnya, dan jumlah total uang simpanan Abu Nawas adalah 2000 dinar. "Sekarang aku minta saranmu wahai Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Baik, katakanlah," balas Abu Jahil. "Nanti malam aku ingin menyimpan semua uangku di dalam tanah di samping rumah. Bagaimana menurutmu?" tanya Abu Nawas. "Itu ide yang bagus. Ambillah semua uang yang ada di peti dan di lemari, lalu sembunyikan di dalam tanah tersebut menjadi satu," tutur Abu Jahil. "Apa kau yakin itu aman?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aman Abu Nawas. Kenapa kau khawatir?" ujar Abu Jahil. "Soalnya aku juga belum sempat memeriksa uang yang aku pendam di dalam tanah. Apakah jumlahnya berkurang atau masih utuh?" tutur Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. Dalam hati ia berkata, "Aku harus segera mengembalikan uang yang telah aku curi, supaya Abu Nawas mau menaruh semua uangnya di situ. Nanti besok malamnya aku akan mencurinya kembali, dan aku akan mendapatkan lebih banyak." Kemudian Abu Jahil berkata kepada Abu Nawas,
Uang yang kau pendam di dalam tanah pasti masih utuh. Siapa juga yang akan mencurinya?" Mendengar itu, Abu Nawas manggut-manggut, berpura-pura percaya sepenuhnya kepada Abu Jahil. "Baiklah, nanti malam aku akan periksa uang yang aku pendam. Kalau jumlahnya masih utuh, baru aku akan simpan semua uangku di situ," balas Abu Nawas. "Makasih Abu Jahil atas sarannya. Aku pamit dulu ya, mau pergi ke pasar," kata Abu Nawas melanjutkan. Selepas Abu Nawas pergi ke pasar, Abu Jahil langsung menaruh kembali uang curiannya di dalam tanah tempat Abu Nawas menyimpan. Ketika malam tiba, Abu Nawas menggali tanah dan mendapati uang yang dicuri telah kembali. Ia pun mengambil semua uang tersebut. Abu Jahil yang sedari tadi mengamati Abu Nawas merasa bahagia karena mengira Abu Nawas sedang menaruh semua uangnya di situ. Besok malamnya, Abu Jahil langsung menggali tanah tempat penyimpanan uang Abu Nawas. Namun ternyata ia tak mendapati uang sepeser pun. Akhirnya Abu Jahil menyadari bahwa Abu Nawas telah memperdayai dirinya dan telah mendapatkan uangnya kembali. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di kampung Abu Nawas ada seorang pemuda yang suka iseng dan berbuat usil. Hampir semua orang pernah merasakan apes dikerjai oleh si pemuda. Dan yang membuat warga kesal, si pemuda sama sekali tidak punya sopan santun. Jangankan kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua saja ia berani berbuat usil. Si pemuda tidak peduli, baginya yang penting membuat dirinya puas dan tertawa. Suatu kali si pemuda merasakan suntuk. Ia pun memutuskan jalan-jalan keliling kampung untuk menghilangkan rasa suntuknya. Saat ia sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat sosok orang tua sedang berjalan dengan menggunakan tongkat di tangannya. Orang tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Maka terbesitlah di benak si pemuda untuk mengerjai Abu Nawas. Ia pun mengikuti kemana Abu Nawas pergi. Dan ternyata Abu Nawas berhenti di sebuah warung tempat ia biasa nongkrong. Abu Nawas lalu duduk membaur bersama kawan-kawannya. Si pemuda segera saja menghampiri Abu Nawas. "Saya perhatikan kakek berjalan lambat, padahal kakek kan menggunakan tongkat," tanya si pemuda. Melihat kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan bertanya tanpa permisi sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Saya ini kan sudah tua, jadi wajar kalau jalannya lambat. Beda dengan kamu yang masih muda," jawab Abu Nawas. "Iya benar kek, kakek sudah terlihat sangat tua. Kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda. Abu Nawas tersentak dengan pertanyaan tersebut. Begitu juga dengan orang-orang di sampingnya. "Maaf anak muda, bisa kamu jelaskan apa maksud pertanyaanmu tadi?" pinta Abu Nawas dengan serius. "Begini kek, kalau kakek mati, saya mau titip surat buat ayah saya. Ayah saya telah mati beberapa tahun yang lalu," ujar si pemuda dengan tertawa. Abu Nawas tentu saja menjadi kesal dengan ucapan si pemuda. Tapi Abu Nawas tahu kalau sampai ia menunjukkan kekesalannya justru akan membuat si pemuda tertawa puas karena berhasil mengerjai dirinya. Abu Nawas tetap akan menjawab permintaan tersebut, namun dengan kalimat yang penuh makna. "Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi saya mohon maaf, dengan sangat terpaksa saya tidak bisa memenuhi permintaanmu wahai anak muda," kata Abu Nawas. "Kenapa kek? Apakah kakek keberatan? Suratnya nanti saya selipkan di kain kafanmu," ucap si pemuda mencoba meledeknya kembali. "Bukan masalah itu, sebab kalau saya nanti mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam.
Tapi jangan khawatir anak muda, saya punya solusinya. Lebih baik kau pergi saja ke negara Mesir. Nanti surat yang akan kau berikan kepada ayahmu, kamu bisa titipkan sama Fir'aun. Dia pasti tahu alamatnya, balas Abu Nawas. Spontan saja ucapan Abu Nawas ini mengundang gelak tawa orang-orang di sana. Mereka tak henti-hentinya tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si pemuda mukanya mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun langsung meloyor pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda. Hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun, dan rakyatnya tak pernah keberatan karena sang raja memerintah kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali sang raja merasa jenuh. Ia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, ia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka ia harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun syarat yang kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara, hutan rimba yang liar yang penuh dengan binatang buas. Siapapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang lebar, ia nekat untuk melamar menjadi raja. Maka diangkatlah dia menjadi raja. Dan mulai saat itu, ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, dan fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua ia makin tak tenang, makan tak enak, tidur tak nyenyak. 3 bulan ketiga ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir ia semakin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun.
Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah jabatannya sebagai raja berakhir, lalu dibuanglah ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa dia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. Dua pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran, apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambutnya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabatnya. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rizki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggal sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas semakin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Mungkin belum rezeki saya," jawab sahabatnya. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timbal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Saya siap Paduka Yang Mulia, tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadi saya," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silahkan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menterinya. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang ke hutan belantara," timbal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan.
Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja dan ia diberi segala kemewahan dan kemudahan serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya, namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Walhasil setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Dan akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untuk kamu. Kamu sekarang sudah menjadi orang kaya. Tapi jangan lupa untuk bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali ada seseorang yang pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraan selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu, Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib." Mendengar penjelasan yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya, orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Siapa kamu?"
Tanya orang gila tersebut. Saya hamba Allah, jawab Abu Nawas. Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud, nama kamu siapa? Bentak orang gila mulai emosi. Nama saya Abu Nawas, jawab Abu Nawas dengan tenang. Apakah kamu orang berilmu? Tanya orang gila itu kembali. Iya, saya orang yang berilmu, jawab Abu Nawas. Baguslah, kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu? Mereka adalah orang-orang yang aku bunuh karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku, ujar orang gila tersebut. Dan kali ini adalah giliranmu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku, ujar orang gila itu. Apa pertanyaanmu? Tanya Abu Nawas. Begini, ketika awal bulan berbentuk kecil yang kita sebut bulan sabit. Dan ketika pertengahan bulan menjadi besar yang kita sebut bulan purnama. Tapi ketika akhir bulan kembali menjadi kecil yang kita sebut bulan sabit. Pertanyaanku adalah, kenapa di awal bulan dan di akhir bulan bentuknya kecil? Tanya si orang gila. Kamu sangat bodoh. Di awal bulan masih kecil karena saat itu Tuhan sedang membuat bulan agar menjadi besar. Setelah bulan menjadi besar di pertengahan bulan, lalu Tuhan memotong-motong bulan purnama menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan tersebut lalu Tuhan jadikan bintang yang bertebaran di langit. Oleh sebab itulah kenapa di awal bulan dan di akhir bulan bentuknya jadi kecil, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar jawaban Abu Nawas, orang gila itu langsung merebut tangan Abu Nawas dan menciumnya. Luar biasa, ternyata jawaban Anda sesuai dengan apa yang kupikirkan. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, atas perintah Baginda Raja, beberapa prajurit istana mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Abu, Anda diperintah untuk datang ke istana sekarang juga, kata salah satu prajurit. Abu Nawas sempat terkejut, sebab tak biasa-biasanya Baginda memanggilnya saat waktu sudah larut malam. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. Hari ini saya punya misi lain untukmu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Apa yang harus saya kerjakan Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas tidak sabar. Kamu tahu kan bahwa kita punya teluk yang cukup luas. Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberang teluk tersebut. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia bisa berenang ke seberang teluk? Abu Nawas, saya butuh kau menjawab keingintahuanku. Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Paduka yang mulia, saya ini kan bukan seorang perenang yang baik, ujar Abu Nawas. Saya tahu, tapi setiap orang mengetahui kalau kamu adalah pria yang cerdik di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini, kata Baginda Raja sedikit memaksa. Baiklah Paduka, saya akan mengerjakannya, jawab Abu Nawas. Abu Nawas menggerutu ketika berjalan keluar istana. Abu Nawas lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang cukup luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak-anak ini? Mereka pasti berenang di pantai, pikir Abu Nawas. Seketika itu senyumnya terkembang. Tampaknya ia telah menemukan ide yang cukup cemerlang. Abu Nawas pun lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Kemudian dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir.
Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. 1 jam kemudian, raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai Teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pada pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi Teluk. Dia berkata bahwa Paduka Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tidak tega Paduka Yang Mulia untuk membiarkannya pergi, karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata istri Abu Nawas dengan ekspresi wajah yang sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor kepada Baginda Raja. Paduka Yang Mulia, Abu Nawas telah ditemukan. Pengawal kemudian bercerita jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah jatuh pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Baginda Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. "Abu Nawas, Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Baginda Raja terlihat sangat khawatir dengan kondisi Abu Nawas yang masih pingsan. Tiba-tiba Abu Nawas membuka matanya dengan pelan. Raja Harun al-Rasyid pun merasa senang. Ia segera memeluk tubuh Abu Nawas dengan erat. Baginda Raja sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas pun tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya. "Kau hebat Abu Nawas, kau hebat," ucap Baginda Raja. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.